Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur kalau pada malam hari ini kita masih boleh berkumpul bersama keluarga di rumah untuk datang ke hadirat Tuhan untuk mengikuti ibadah doa Rabu malam kita. Mari sebelum kita memulai, saya mau ngajak kita semua untuk tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau sampai pada hari ini Engkau masih terus berjalan bersama kami, menghiburkan kami, memberikan sukacita di tengah keadaan-keadaan yang mungkin tidak mudah, di tengah segala kekhawatiran kami, di tengah segala ketakutan kami, tapi Engkau sudah boleh masih terus memberkati kami, Engkau masih boleh memberikan kami juga kesehatan ya Bapa. Kalau sebentar kami mau datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan doa-doa kami, untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan isi hati-Mu. Biar Engkau yang sertai kami, biarlah Engkau yang pimpin jalannya ibadah doa malam pada malam hari ini ya Bapa. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk lebih lagi untuk berdoa, saya mau mengajak kita semua untuk bersukacita, untuk bersorak-sorai, memuji memuliakan namanya, dengan menyanyikan satu buah lagu dari NKB nomor 7, Bersorak-soraklah bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru. Ya Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau mengajak kita semua untuk bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk menaikkan pokok-pokok doa kita. Nanti pokok-pokok doa akan ditampilkan di layar. Biar kita dengan penuh sungguh datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa ini bersama keluarga kita masing-masing di rumah. Mari kita buka suara bersama-sama, kita berdoa.
Ya Bapak Ibu Saudara, malam ini kita juga mau berdoa khususnya buat Ibu Epon yang kami dengar beberapa waktu ini mungkin mengalami sakit, terutama pada bagian paru-parunya dan juga merasakan mual-mual pada perutnya. Mari kita berdoa khususnya untuk Ibu Epon. Ya Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk anakmu Tuhan, Ibu Epon yang mungkin beberapa waktu ini mengalami sakit, terutama pada paru-parunya yang kami dengar mungkin ada bakteri dan merasakan mual-mual pada perutnya. Ya Tuhan, biar kiranya Engkau yang sertai proses pengobatannya dan juga Engkau yang berikan penghiburan, kekuatan, sukacita yang daripadamu. Biar kiranya anakmu bisa melaksanakan segala ketentuan dari dokter dan juga menjalani proses pengobatan ini dengan penuh semangat dan terus berharap kepada Engkau ya Bapa. Biar kiranya Engkau juga yang sertai suaminya yang mendampingi dan juga anak-anaknya supaya juga bisa terus kuat dan terus bisa menjadi sumber sukacita dan kekuatan untuk Ibu Epon ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang jawab doa ini, Engkau yang berikan kesembuhan sesuai dengan waktumu, dan Engkau yang jawab doa-doa anak-anak Ibu Epon dan suaminya dengan seturut kehendak-Mu saja ya Bapa. Biar kami percaya yang terbaik semuanya akan datang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Dalam kita menjalani kehidupan, sesungguhnya kehidupan ini seperti sebuah sekolah, yaitu sekolah kehidupan, di mana kita setiap hari dalam kita melangkah, dalam kita hidup, biarlah kiranya kita terus belajar, kita terus berjuang untuk menjadi serupa seperti Tuhan kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan satu buah lagu dari NKB nomor 138, Makin Serupa Yesus Tuhanku. Biarlah melalui lagu ini kita diingatkan bahwa dalam kehidupan kita sungguh alangkah indahnya bila kita bisa terus belajar firman Tuhan agar kita dibentuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita, Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama.
Selamat malam Ibu Bapak, saudara yang kekasih di rumah. Sebelum kita membaca renungan doa ini, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, tolonglah sehingga apa yang kami pikirkan bersama ini boleh menjadi berkat ketika kami berdoa pada waktu malam. Terpujilah Engkau yang penuh kemurahan. Di dalam Putramu Yesus Tuhan kami mohon. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca satu bagian firman yang terambil dari Mazmur 25 ayat yang ke-9. Mazmur nomor 25 ayat yang ke-9 dan beberapa ayat berikutnya. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namanya ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara, bacaan ini mengajak untuk kita merenungkan satu bagian ketika kita tidak kehilangan apapun ketika kita berbagi. Kenapa? Karena sering engkau dan saya berpikir bahwa kalau kita sering berbagi itu kita akan kehilangan apa yang kita punya. Padahal ketika kita berbagi itu berarti kita sedang membuat sebuah kehidupan. Sementara kalau kita menerima itu hanya memperlihatkan ada yang hidup karena engkau menerima. Jadi kalau tidak ada yang memberi dan engkau tidak menerima, kehidupan yang kau punya itu tidak kelihatan sebagai sebuah kehidupan. Betapa menakutkannya itu. Bahkan ada satu kutipan yang mengatakan bahwa orang sudah mati di usia yang ke-25, tetapi baru dikubur di usia yang ke-75. Saya kira itu sindiran. Apa maksudnya sudah mati umur 25 tapi baru dikubur umur 75? Yang dia mau katakan begini. Orang itu mati di umur 75 lalu dikubur. Tetapi dia sudah mati sementara dia masih hidup ketika usianya 25. Dengan kata lain 50 tahun sesudah usia 25 tidak ada produksi kehidupan. Bukankah itu hal yang menakutkan? Kenapa? Karena dia gak kepengen sesuatu keluar dari dirinya. Padahal kehidupan itu terbentuk oleh karena ada pemberian. Dan Allah memberikan yang terbaik kepada kita karena Dia memberikan kehidupan buat kita. Maka pada waktu kita ingin membangun sebuah kehidupan berkerajaan di hadapannya, kita juga harus memberi dengan penuh sukacita. Apa yang sebenarnya kita ingin renungkan bersama? Saya tergelitik dengan apa yang menjadi permenungan seorang Numen. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang hilang ketika kita bisa berbagi. Ketika kita merasa sendiri katanya. Sebenarnya kita sedang memiliki satu kebutuhan untuk disukai dan dicintai. Dan katanya, kita menjadi orang yang mudah tersinggung kepada banyak tanda-tanda di sekitar kita dan dengan mudah menjadi bermusuhan kepada siapa saja ya yang kita sadari dia ada di sekitar kita dan seakan-akan dia sedang menolak kita. Maksudnya, pada waktu engkau dan saya berharap bisa mendapatkan apa yang kita sukai dan orang lain cintai kita, ternyata orang sekitar kita tidak memperlihatkan kerinduan seperti itu.
Lalu pada gilirannya kita mengatakan bahwa dia atau mereka sedang membenci dan memusuhi kita. Kok bisa seperti itu? Karena engkau dan saya seakan-akan merasa sendirian. Engkau ditinggalkan. Padahal ketika engkau menjadi sendiri, bukan karena engkau ditinggalkan, tapi karena panggilan supaya di dalam kesendirian kita peka mendengarkan suara Allah yang sedang memanggil kita. Saya teringat kepada Samuel yang ketika dipanggil namanya sejak kecil ketika dirawat oleh Imam Eli. Dia dipanggil namanya, lalu dia hampiri Imam Eli. Imam Eli katakan, aku tidak memanggil kamu. 2 kali. Dia datang lagi kepada Imam Eli dan Imam Eli katakan, aku tidak memanggil kamu. 3 kali. Dan akhirnya Imam Eli yang siuman. Nanti kalau namamu dipanggil lagi, katakan, Tuhan, aku mendengar. Anda bayangkan ketika Samuel menjawab, Tuhan, aku mendengar, bukan sebagai gantinya menghampiri Imam Eli. Dia mendengar apa yang harus dia lakukan sepanjang perjalanan pelayanannya di muka bumi selaku hakim yang terakhir sebelum raja-raja itu dilantik. Dia mendapatkan pengertian itu. Jadi dalam kesendirian dia menemukan Tuhan. Engkau dan saya juga sama. Ketika di dalam kesendirian, jangan pernah engkau berpikir itu nasib, tapi sebenarnya itu panggilan untuk merenung. Dan apa yang sebenarnya Noah mau katakan di dalam kesendirian itu? Dia mengatakan bahwa ketika engkau menjadi orang yang sendiri, bukan sebagai nasib tetapi panggilan, dia mengatakan lebih jauh lagi, maka pada waktu itulah aku menghentikan segala keinginan untuk apapun dipenuhi di dalam keseharianku dalam tubuh ini. Dan sebagai gantinya, aku menyadari aku menjadi miskin karena aku tidak punya apa-apa lagi. Karena yang kurindukan sudah tidak lagi menjadi sebuah harapan untuk dipenuhi. Nah, dia bilang, ketika engkau merasa menjadi begitu miskin dan tidak punya apa-apa, tapi sebagai gantinya, engkau memiliki Tuhan yang sedang bercakap-cakap dengan engkau di dalam doa. Itulah kekayaan yang dahsyat. Apa yang mengubah orang-orang seperti itu? Pada akhir yang tadinya dia pikirnya orang sekitarmu yang tidak berbagi seperti harapanmu engkau anggap musuh, maka pada waktu itulah engkau mengatakan, dia sesungguhnya sahabatku. Bagaimana caranya di dalam kekurangan aku mengatakan dan berbagi kepada mereka, sehingga Tuhan mengatakan, saya menjadi kepala rumah tangga yang murah hati untuk mengundang tamu. Akhirnya ketika orang mendapatkan apa yang dikatakan di dalam Mazmur ini, bahwa dia itu baik, dan siapa yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, dan orang itu akan menetap dalam kebahagiaan, bahkan bersama anak cucu mewarisi bumi. Ketika dia memilih untuk terus melanjutkan hidup, bukan supaya keinginannya dipenuhi, tapi kehendak Tuhan yang kekal terwujud, maka dia menjadikan yang tadinya musuhnya, dia katakan, engkau sahabatku. Maka orang itu, mungkin Anda dan saya mengatakan, saudara, ini rumahku juga adalah rumahmu. Maka sekarang kebahagiaanku juga kebahagiaanmu. Kalau engkau berkenan, maka kesedihanku sebenarnya kelak menjadi kesedihanmu. Kenapa? Karena sekarang engkau ada di dalam kesatuan untuk memohon belas kasih Tuhan. Dan kalau malam ini engkau dan saya adalah orang-orang seperti yang diungkapkan di dalam Mazmur Daud, doa memohon pengampunan dan perlindungan, biarlah engkau dan saya boleh menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang tidak mudah tersinggung dengan melihat gejala di sekitar, karena mereka seakan-akan tidak memberikan apa yang kau mau, dan kau mengatakan mereka musuh karena mereka menolak saya. Sebagai gantinya, ketika engkau merenung bagaimana Tuhan tertolak saat melawat umat manusia yang akan diselamatkan, dia tetap setia. Bahkan dia mengatakan, aku mengasihi mereka sampai akhir. Maka pada waktu kasih itu diwujudkan, maka bunyinya adalah pengampunan untuk menerima musuh. Dan ketika pengampunan itu terjadi,
dengan menyerahkan nyawa, di sanalah terjadi yang disebut dengan pendamaian. Hidup di dalam damai sejahtera Allah tidak datang serta-merta, tapi adalah upaya pilihan bahwa aku mau melakukan itu karena Dia memberikan kesempatan kepada saya sebagai pemimpin kehidupan yang bertanggung jawab. Maka soal kepemimpinan ini bukan soal jabatan, tapi soal pilihan. Dan aku mau menjalani hidup minimal memimpin batinku untuk tidak mudah tersinggung kepada siapapun. Tetapi aku boleh dengan rendah hati menerima suara Tuhan. Pada waktu engkau dan saya merenungkan bagian seperti ini, ingatlah baik-baik saudara-saudara, bahwa hidup yang berkenan di hadapan Tuhan bukan mengumpulkan segala yang engkau mau, tetapi engkau membagikan apa yang sesamamu perlu. Kenapa begitu? Karena ketika engkau menerima, itu hanya memperlihatkan ada yang hidup. Tapi ketika engkau memberi, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Karena bukan hanya yang kelak menerima ada yang hidup, tapi engkau dengan sesamamu adalah makhluk yang hidup yang sudah dipulihkan Tuhan. Dengan cara itulah kita akan semakin berharap kepada Dia di dalam doa. Dan tidak lagi menjadi orang yang mudah tersinggung, tapi belajar menjadi orang yang rendah hati. Itulah sebabnya biarlah pada waktu kita memberi kepada seseorang, tidak ada satupun yang hilang. Kenapa? Karena kita memberikan itu semua untuk sebuah kehidupan baru yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara, Tuhan memimpin kita untuk terus mencintai doa malam maupun doa pagi yang Dia sudah izinkan Majelis Jemaat GKI Agape lakukan baik di hari Rabu maupun hari Sabtu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kiranya Engkau berkenan dengan permenungan kami, bahwa hidup bukanlah soal penumpukan apa yang kami mau, tetapi pembagian kepada sesama kami yang memerlukan. Dengan cara itulah kami memilih untuk menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu dengan berbagi kehidupan. Pada waktu kami memberi seakan-akan ada yang hilang, tapi sesungguhnya tidak, karena itulah investasi kebaikan yang Kau ajar melalui pemberian-pemberian, maka ada sebuah kehidupan yang berbalik untuk menopang kehidupan kami sendiri, sama seperti air hujan turun ke bumi, bukan untuk membanjiri, tapi memberikan kehidupan bagi tumbuhan. Dan ketika tumbuhan itu tumbuh memberikan kehidupan, maka alam ini juga terjaga. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami pada malam ini. Kiranya Engkau berkenan menolong dan menjadikan umat-Mu yang beribadah di GKI Agape, baik Kelapa Gading maupun Pos Villa Melati Mas, boleh senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu ini. Kiranya Engkau berkenan mendengar doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami menitipkan saudari kami, Ibu Wahyuni. Kiranya Engkau tolong dia yang sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan memulihkan dan memberikan kesehatan. Begitu juga Ibu Mary Lesmana. Tuhan jamah dia, memberikan juga kesehatan dan pemulihan. Begitu juga Pak Irawan Sandi, Pak Haryono. Tuhan, mereka semua sungguh memerlukan Engkau terlebih lagi di suasana pandemi yang mengunci di dalam segala kesempatan untuk bertatap muka. Kiranya Tuhan tolong. Kalaupun nanti kami dapat membuka lagi gereja, biarlah Engkau mempersiapkan majelis jemaat untuk menjadi saluran berkat bagi umat. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami mohon. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita mengucap syukur kalau kita sudah boleh mendengarkan isi hati Tuhan melalui firman-Nya. Untuk menutup ibadah doa kita pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk menaikkan pujian, rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui satu buah lagu berikut. Bapa, terima kasih.
Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita mau datang kepada Tuhan untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau sudah boleh memimpin kami dalam ibadah doa malam kita pada hari ini ya Bapa. Biar segalanya, kiranya doa-doa kami yang sudah kami naikkan boleh Engkau dengar, boleh Engkau jawab Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami juga percaya Engkau sudah boleh terima segala pujian sembah kami ya Bapa. Kami juga mengucap syukur kalau Engkau sudah boleh memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah di dalam kehidupan kami, firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini boleh kami hidupi, boleh kami lakukan, boleh kami bagikan juga Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, sebentar kami ingin beristirahat atau ingin melakukan kegiatan kami masing-masing ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau yang terus sertai kami dan keluarga kami. Biar kiranya kasih-Mu, penyertaan-Mu ada bersama-sama kami dalam hari-hari kami ya Bapa. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, ibadah doa kita pada malam hari ini sudah selesai. Biarlah kiranya kita hidup terus berjalan bersama Tuhan, terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, terus menjadi saluran berkat kasih bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.